Hai, balik lagi sama Kun dan kita dari Doomsday Survivor yang hari ini pengen bahas strategi Alien Vault nih. Sebelum ke Void ya, biar nanti nggak kelewat keburu kalian upgrade pas hari Selasa gitu. Jadinya aku langsung aja ke Alien Vault dulu strateginya. Kalian bisa langsung ke tab strategi di sini dan lihat apa yang direkomendasiin sama developernya ya. Kalau di sini kelihatannya Alien Vault itu karena field, deskripsinya adalah infantry hero dengan strong damage output, yang mana artinya damage keluarannya atau damage yang dihasilkannya besar dan dipartner sama Miyamoto ya kalau saran dari developer. Karena alasannya deals high damage and has strong suppression capabilities when flanking enemies. Ya, dia punya kemampuan untuk memberikan damage yang tinggi sekaligus kemampuan yang memberikan damage yang besar ketika ngepung enemies ya, atau melakukan flank kepada enemies, nyerang satu squad dengan lebih dari satu squad. Pusing gak tuh? Jadi pas kita nyerang satu squad musuh terus kita kepung pakai 5 squad, 2 squad, 3 squad, nah itu Alien Vault ini bakal outstanding lah, bisa dibilang kayak gitu. Untuk skill point priority-nya hampir betul ya. Kalau untuk free to play bisa skill 1 itu paling GG ya, paling GG gaming, memberikan damage. Yang paling besar itu skill 1 pasti harus di-upgrade duluan. Kedua, kalau saran aku mending ke skill 4 dulu ya. Jadi skill 1 baru skill 4, karena siapa yang nggak pengen nolak kalau main di field itu harus punya travel speed yang tinggi, yang bisa ngejar musuh dikit-dikit oke lah gitu. Seenggaknya nggak lambat, nggak gampang kena target. Ya ini infantry squad attack-nya kalau di fullin jadi 35% juga, dan infantry squad travel speed-nya jadi 20%. Jadi kenapa nggak diambil kedua duluan daripada skill yang lain? Jadi skill 1 dulu baru skill 4. Lalu ke skill 3 dulu dong kalau mau maksimalin kemampuan damage, yang memberikan damage kalau misalkan nggak dalam kasus rally, nggak dalam kasus garrison ya, nggak dalam kasus itu, mending ngambil skill 3 dulu nih. Skill 1, skill 4, skill 3, karena squad damage increase-nya nambah 7% jadi 10%, increase in basic attack damage-nya nambah 14%, dan reduction in counter damage-nya nambah 7%. Mending ini dulu dong sebenarnya, baru ke yang kedua. Cuman kalau kalian pengen yang kedua juga setelah skill yang keempat, boleh aja. Kalau misalkan merasa hoki kalau lagi ngepung atau ya ngeflank musuh, dan ini direct damage factor-nya lumayan nih, bisa dapat 20% chance buat ngasih tambahan damage 2500, kapan lagi bang? Kayak bonus damage-nya ngebantu banget ya, boleh. Jadi bisa skill 1, skill 4, skill 2, skill 3, atau kalau nggak mau ngandelin chance 20% bang, ya mending skill 1, skill 4, skill 3 dulu, baru skill 2. Kayak begitu rekomendasi dari aku. Hero-nya bisa didapat dari Lucky Roulette hari Selasa di All Star Night atau Top Commander. Kalian bisa langsung ambil. Untuk talentnya sendiri ya, bentar sebelum ke talent, ini line up rekomendasinya kan. Alien Vault dengan Miyamoto Doichi. Kalau saran dari aku ya, kalau mau all in damage, bener aja, sah-sah aja pakai matching up Alien Vault sebagai pemimpin dan Miyamoto, soalnya Alien Vault yang memberikan damage lebih besar daripada Miyamoto ya, karena Miyamoto cuman 13.000 dan dibagi-bagi damage-nya kalau kena musuh lebih dari satu. Ya mending kalau bisa Alien Vault yang jadi pemimpin, kalau nggak pun nggak masalah. Ini kalau mau all in damage dan speednya juga lumayan. Kalau mau utamain yang lain sih, misalkan mau balance antara damage sama defense-nya juga kuat, bisa kalian matching sama Bodala juga. Tapi kalau yang ini sih lebih baik all in damage ya. All in damage, survivability-nya oke, ya mending sama Miyamoto atau sama Adut juga masih oke banget.
Selanjutnya untuk talent tree, kalian bisa lihat di sini sih kalau dari developernya cukup baik, tapi saran aku sih nggak ngambil yang ini ya, double edge sword, karena memang beneran agak merugikan buat kita ya, apalagi kalau di Warzone tingkat tinggi, karena kita dapat skill damage tambah 6%, tapi skill damage yang diterima kita juga nambah 6%. Artinya ya kalau kita di swarm berbagai macam unit, di swarm tiba-tiba nggak hoki, di swarm nambah tuh damage-nya 6%. Dan apalagi kalau di war tingkat tinggi yang nyerang kamu dinosaurus gitu ya, pasti damage skill mereka udah jelas lebih tinggi, ditambahin lagi sama talent tree ini tambah tinggi lagi. Mending jangan ngambil yang ini. Yang ini juga nggak perlu amat, squad attack tambah 1,5. Saran aku mending ngambil ke infantry squad travel speed biar nambah 9% kalau mau lebih main-main di field, atau mau nambah damage basic attack juga boleh jadi 2% kalau di fullin jadi 4 ya ini. Ya itu sih. Kalau mau full infantry squad travel speed itu boleh all in. Kalian bisa ngorbanin yang ini infantry guard buat ngambil 9% ke sini. 9% ke sini ngambil, 9% ke sini ngambil, jadi nambah 18%. Travel speednya itu lebih oke lagi kalau mau mentingin travel speed ya. Jadi kira-kira kayak begitu untuk Alien Vault ya strateginya. Semoga kalian bisa dapetin hero sih, karena ini hero bagus banget, memberikan damage dan hero field yang paling bisa diandelin sih untuk hari-hari ke depan. Jadi thank you udah nonton, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya mulu. Kebiasaan di video aku selanjutnya. Jadi thank you udah nonton. Aku Hankun say goodbye. Bye.